Vexana paling oke. Paling aman lah ya. Yep. Oke. Sisi combo lagi sih, ini 5 hero dari teman-teman tim Liquid ID, ini sisi power semua Om. Yep. Semuanya. Blood Surge yang ditahan. Lagi-lagi ya. Blaster Moskov, terus juga Cho, Vexana. Wah ini single target. Ini repot nih nanti si Fanny. Iya, 5 hero sisi. Apakah ini akan kembali membuat dari Fanny Kairi kewalahan? Yep. Lagi mereka sudah di game pertama kepegang. Walaupun sebenarnya ada nilai plusnya adalah hero-nya nggak terlalu durable. Oke, benar. Gak tebel-tebel banget ya, maksudnya nanggung lah. Tebel enggak karena mereka typically fighter. Yap. Oke, itu dia. Game kedua, match point pula untuk tim Liquid ID. Cuman kita mau bertanya nih untuk MPL Arena, kira-kira game kedua yang menang, Onyx apa tim Liquid? Onyx apa tim Liquid? Onyx apa tim Liquid? Ya wes kalau gitu kita berangkat menuju ke game yang kedua. Oke, dan kembali lagi dengan adanya penggunaan Fanny dari Kairi. Dan mungkin yang akan harus berbeda Om di game kali ini adalah CC-nya harus ditambah di awal sih. Tensinya mungkin akan harus ditinggiin lagi. Yap, membawakan Fanny ya. Ya. Jangan sampai kayak di tempo-tempo awal bisa diredam gitu loh seperti game yang pertama. Karena benar-benar kepegang tadi buat game pertama. Ini Kiboy tadi jadinya Kibonyok. Bonyok tidak balik-balik. Bonyok tadi loh. Sementara di area mid. Sebenarnya ini Ryota juga mendapatkan hasil yang sama walaupun tadi untuk dari Arannya sendiri mendapatkan hal yang sama. Oke. Dan memang ya secara poke damage dan Vexana menang range sih ya dari Valentina Om. Vexana. Buset. Sabar dulu. Dibanting-banting aja terus. Digebuk-gebuk ya kan. Itu Kalea badan full CC semua, coba gimana? Ya, emblem support, terus juga membawakan Inspire. Nih ada cooldown reduction yang dipakai kan. Tapi konkasif buat yang terakhir, emblemnya dia. Ya dan ini cukup berbeda ya dengan adanya Master Assassin juga nih untuk kill Om. Ya pasangan saya bisa common ya kalau langsung ya. But it's okay lah. Kalau dari Granger sendiri, dia bakal bisa main lebih aman di belakang, jadi lebih jarang kena hit juga. Yep, itu dia pergerakan dari Kairi. Mau bagaimana? Sementara Widhi hampir saja tadi menjadi korban yang pertama. Oke, dan sepertinya masih belum berhasil untuk mendapatkan first blood sejauh ini. Ditahan lagi juga nih oleh Widhi yang akan men-screening pergerakan dari Kairi dan juga Kiboy. Gak dikasih lagi rumputan untuk dihuni. Yep. 4 player yang tadi mendekati ya. Tapi masalahnya sekarang nih ya, Fanny harus bisa dapetin opening kan. Ini gak ada opening sama sekali, semuanya ditutup. Dari TLID mereka sangat mengerti bagaimana cara menghalangi pergerakan Fanny. Yep, sementara Kiboy mencoba untuk memutar. Gagal tadi seperti untuk bisa mengganggu, tapi Kiboynya terjebak dan flicker mau tidak mau. Sementara sekarang coba lihat dari Tsunami Slam langsung dikeluarkan ke bingung saja. Kiboy menjadi korban, Suns-nya dikejar, tapi Suns masih selamat dan Kairi hadir. Ini dia Kairi berhasil mendapatkan arah dan juga Widhi menjadi korban di dalam area river. Dua tukar dengan adanya Turtle ya. Tapi seenggaknya Kiboy juga tadi berhasil untuk ditumbangkan. Coba untuk masuk, tapi ya itu ya opening yang dibutuhkan oleh Kairi adalah Curtain Call yang langsung connect 2. Dia datang sebagai eksekutor dan itu berjalan sesuai dengan rencana. Yes, dan juga di bawah ternyata Safira bisa plating dengan cukup nyaman ya sekarang. Lihat Q-nya, lumayan ke pressure. Ini harus sampai dengan block turret sambil melihat kalau shieldnya lagi diambil. Iya, kecil ya. Cicil. Mau gak mau maju dikit lagi dan semangka lagi tadi itu Rhapsody lagi capek bang. Range jauh ya, yang memang dimaksimalkan juga. Dan Onyx akhirnya nih tertinggal di Turtle dengan 2 poin kill mereka. Mereka sanggup untuk menyamakan goalnya, bahkan menjauh juga. Tavero bakal first item, lumayan cepat, Hunter Strike. Oke, dan sekarang Gold perlahan coba untuk dikendalikan oleh Onyx. Tapi ya balik lagi, mereka harus lebih hati-hati atas inisiasi juga nih yang bisa dilakukan dengan adanya Aran. Yang mengganggu dengan adanya Widhi juga. Walaupun akhirnya dari tadi kita ngeliat dengan Eternal Guard ini pun udah menjadi salah satu ancaman bagi mereka karena selalu di-copy nih. Yes, diambil kembali juga. Iya. Tapi Eternal Guard enaknya ya kalau misalnya untuk TLI. Tadi kita lihat kombonya kan, Fear masuk, Eternal Guard turun, ada Tsunami Slam juga. Jadi itu panjang banget efek CC-nya. Chain ya. Chain banget, sangat berantai semuanya. Sementara Purple yang sudah spawn, lihat Kairi-nya. Cover, benar-benar dijaga. Oke. 4 loh sampai di sana semuanya. Karena itu kayak timer juga kan, panggilan untuk TLID. Purple Buff sudah keluar. Halo. Sinyal untuk terjadi keramaian. Tapi ya kali ini tim Liquid ID yang dalam keadaan tertinggal mereka juga nggak mau yang terlalu terburu-buru lagi. Mereka
turunkan kembali dari segi temponya sementara. Wah. Oke, kita lihat dan sekarang waktunya dari Kairi akan kamu ngejar ke arah Kyo tapi ternyata masih ditahan begitu saja. Sedikit lagi tersisa dan waktunya untuk Katron. Sedikit lagi. Dan selesai. Tadi udah berhasil mendapatkan ke arah Kyo namun itu pada berbeda. Rekan-rekan dari Onyx lain. Sancha pun menjadi korban namun Ryota masih berhasil bertahan. Ada Aran mencoba untuk bisa mempertahankan diri. Namun Xaphero melihat dari kejauhan ada Jet Sonata dikeluarkan dan Widdy masih cukup santai untuk mencari celah. Wah ini lumayan lama sih tadi Kyo ya. Nggak langsung instan bisa dihilangkan sehingga teman-teman yang lain dari Onyx yang nahan ini kalah jumlah. Yep. Wah, ini tembakan. Rhapsody-nya Jet Sonatanya sedikit lagi. Tapi wah. Oke. Berhasil diamankan oleh Ryota. Last hit by Ryota. Wow. Yang secure ke arah turtle-nya. Wah, turtle hilang oleh sebab hilang. Rugi. Masalahnya yang dapat itu Cici yang kita tahu. Damage-nya minimalis. Yap. Dan ini berarti Onyx langsung unggul. Dapat terlalu banyak untuk Onyx dan Kairi sudah mulai bisa menggunakan steel cable-nya dengan sangat leluasa di game yang kedua. Oke, ini dia waktunya. Walaupun untuk sekarang ada satu MU yang dikeluarkan pula dan selesailah sudah. Mereka berhasil mendapatkan satu landing lagi di bagian bawah lengkap dengan 2 player yang ada. Iya dan pemilihan Valentina ini juga justru jadi enak banget ya. Opsi untuk di kopinya banyak. Iya. Dia bisa mau ganggu lagi kah dengan adanya Tsunami Slam? Ya, saya pikir Valentina harus diambil kan dengan TLID tadi. Tapi ternyata itu dia. Kopian dan ini Sans loh. Sans yang berani untuk ambil antara ultimate-nya si Widdy atau untuk Aran juga. Dia bisa dua-duanya. Iya bahkan kalau main save juga Eternal Guard Bisa. sangat bisa. Untuk ngebantu tim fight kan nanti. Benar. Tambahan 1 unit lagi juga. Dan Sans, wah ini udah mulai pegang juga. Beda dengan Cecil, dia harus main defensif. Dengan Valentina, dia bisa bermain sedikit lebih agresif. Ada Arcane Shade Ya. yang bisa dipakai untuk ngedash. Dan ini yang memang diperlukan sama Onyx. Mereka harus bermain seagresif ini ya dengan potensi-potensi yang bisa dibawakan juga. Tapi Konsil kali ini terlihat. Itu dia, Aran mencari celah. Tidak ada jarak yang cukup. Sementara sekarang itu dia Tidal Strike-nya. Tsunami Slime mencoba mengamankan. Tapi ternyata Xaphero masih dengan Purify yang dia miliki aman. 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 Masih ada Purify juga, itu dia. Dan trigger ya, informasi yang telah disampaikan tidak adanya Purify harusnya ya. Ini bisa dimanfaatkan kembali oleh tim Liquid ID untuk melakukan ganking terhadap sosok dari Xaphero. Karena secara hero pick off juga ini masih ada Widdy kan? Ya, so far mungkin untuk di early game itu bagus buat si Xaphero. Dia bisa bermain seperti itu. Tapi kalau sampai dia main seperti itu di late game, Purify yang terpakai ini bisa jadi informasi untuk ditabrak lagi nanti di objektif. Dan wajib dihindari oleh Xaphero. Tapi so far ya, dengan kemenangan gold yang terlalu jauh Onyx, mereka cukup mendominasi. Oke. Dan turtle kedua ya untuk Onyx. Yang berhasil didapatkan juga. Yap, itu dia. Ada satu lagi. Tsunami Slam yang memang sudah dikeluarkan tapi Fabian agak sedikit terlambat. Namun sekarang Ryota yang tertinggal di depan berbeda. Yes, kira berhasil untuk diamankan. Bahkan Aram menjadi korban kedua sedikit lagi tersisa. Sancha pun langsung panggil ada Sancha tapi Kyo harus meregang jawab sementara Fabian dikepukin habis-habisan. Iya, walaupun ada dua yang berdragon menuju ke arah Kairi. Tapi tidak ada follow up damage. Sehingga kali ini kembali keuntungan bisa diambil oleh Onyx. Dengan hilangnya 4 pemain dari tim Liquid ID. Ya, bukan hanya pemain, buff juga sudah mulai hilang. Turret top-nya sedang diambil oleh Kairi. Jebol pertahanan dari tim Liquid ID di 8 menit awal seperti ini. Dan kelihatan mereka sangat sulit untuk bisa kembalikin lagi. Karena sudah jadi, ini Fanny yang kita tunggu di game pertama permainannya. Terlepas purple yang selalu diambil kan, gak ada gangguan sama sekali. Oke. Dan ya kembali lagi dari Onyx mereka akan yang mengontrol ya bagaimana tempo ini berjalan. Karena lumayan mengerikan loh dari tadi kombo-kombonya dan Kyo yang memang udah join the fight juga tapi masalahnya range dia yang gak terlalu jauh. Bukan pilihan yang baik, tapi Kyo sudah ada habis Walker tadi dikeluarkan. Sementara sekarang Kyo mendapatkan posisi cukup aman, tapi Widdy menendang. Dengan satu Well Dragon ke arah yang berbeda. Masih cukup aman. Ada Tsunami Slam tadi langsung dikeluarkan. Giveaway-nya tidak akan bisa selamat. Namun Naran mengikuti kemana arahnya Kairi. Iya nempel ya. Yap, wave breaker-nya masuk ya tadi. Pasif. Pasif yang dipegang juga tadi oleh si Aran. Iya. Dari Onyx mereka akan nabrak terus-terusan. Kita tidak melihat juga Fabian yang bisa untuk menjadi badan buat teman-teman yang lain. Karena sempat di-mention tadi dengan si Owl ya, kayak ini bukan badan full juga. Akhirnya ya dimakan aja terus. Ya. Apalagi dalam keadaan under kayak bisa gini. kayak gitu kabel. Bisa, belok ya. Belok. Masih kayak gitu tuh kabel. Ada aja di komen yang bilang Pani darat. Bisa. Lah. Kalau yang kayak gitu darat, yang bawa apa, ngomong bawa yang dari tanah? inti bumi Nggak itu, bawa tanah. dari bawah tanah itu semua.
Tapi ya kesempatan terbuka bebas ya untuk Onyx bisa langsung secure menuju ke arah Lordnya juga. Spirit of Destruction memang hanya coba peruntungan aja ya, ngecek juga ke area dari Lordnya. Yang dimana tidak ada upaya kontes sama sekali yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID. Yap, sangat unggul, terlalu jauh tadi. Dan kali ini juga kalau dari Onyx yang mereka mau set up, lihat Suns-nya punya Lightning Truncheon untuk damage-nya. Cooldown juga. Cooldown cepet, punya extra movement juga kan dari Lightning Truncheon. Oke. Web itu dia. Tsunami Slam tapi tadi sepertinya terhambat oleh satu tembok. Namun sekarang pertempuran terjadi juga lorong sempit. Aran menjadi korban. Dead Sonasa langsung mengeluarkan damage yang sangat-sangat menyakitkan Sapphire. Masih bisa menggojek. Yap. Ternyata upaya pick off dari Aran masih belum berjalan sesuai rencana ya dari tadi. Lebih ke belum, sudah gak bisa gitu loh. Kalau mau main pick off sekarang pun ya mereka masih belum punya damage di belakang untuk melakukan follow up. Jadi ya mau gak mau mereka harus lebih sabar. Mungkin membiarkan lah kan Onyx-nya yang make mistakes. Karena mereka masih ada Yehes, mereka masih bisa menggunakan efek fear-nya. Ini untuk mengacaukan ritme waktu lagi mau ditabrak. Oke, langsung galau. Galau oleh dikit kan. Mau ke kiri, kok ke kanan. Tapi Lordnya dibiarkan untuk slow push saja ya. Ternyata lagi Onyx juga lebih memainkan untuk super minion yang bakal dijalankan kali ini. Lihat ini bahkan Favian juga kayak lumayan ragu untuk bisa maju. Yap. Dan apalagi ini juga poke damage-nya terus-terusan ya. Nyicil banget apalagi hero-hero yang sangat-sangat lumayan gak terlalu tebel. Tapi ya tim Liquid ID mereka akan melakukan setup defense terlebih dahulu nih. Semua ya, dan bahkan untuk Holy Shield sudah dihabiskan. Lordnya masih seger. Yep. Masih banyak juga SP dari Lord tersebut ya. Iya. Aman. Dan ternyata juga Holy Defense tadi ke-trigger di saat Lordnya belum masuk ya. Jadi lumayan lah bisa ada efek charge in juga ke dalam sebuah base turret di top lane. Sementara tim Liquid ID harus meladeni tamu-tamu. Wah, itu dia ada Tsunami Slam dan dia langsung diamankan. Sementara sekarang pertempuran kembali terjadi dalam area defensive oleh tim Liquid ID. Tapi Widdy langsung bagi dan Keyboy masing-masing nomor dan tidak ada lagi 4 melawan 4. Ya itu saling angkat-mengangkat ya. Tidak seraknya connect antara dua player dan itu dia Tsunami Slam. Bahkan tadi efek fear tadi masuk ke dalam tubuh dari Ryota. Mereka berhasil lagi mendapatkan ke arah satu player, 2 untuk 2 in total. Wah. Ini sama-sama tukar EXP dan roamnya juga. Tapi terlalu banyak tadi inisiasi yang bisa diberikan juga sampai akhirnya ya siapa yang nge-react. Itu kayaknya lebih oke deh. Lebih oke memang, makanya dari TLA better mereka nunggu juga kan daripada mereka yang harus kebuka. Dan ya selalu ada juga satu pertukaran untuk satu. Berarti kali ini dari Onyx-nya mereka akan menunggu objektif Lord yang akan lebih penting nih sekarang untuk Lord-nya. Karena kalau mereka masuk polosan seperti tadi ya trade-nya pasti selalu ada juga. Bisa dilawan oleh tim Liquid ID. Dan sebenarnya ini kayak dejavu ya, ini yang terjadi juga tadi sama tim Liquid ID. Dalam keadaan unggul hampir juga bisa dipunish. Betul. Tapi ya memang gap yang udah terlalu jauh jadinya nggak terlalu berpengaruh banyak nih. Ya, dan Sapphire-nya berani banget. Maju dengan Rhapsody, pede selama punya Purify, it's okay. Dia bisa terus-terusan untuk menggunakan Rhapsody-nya maju ke depan. Tapi mungkin best yang bisa dilakukan sama tim Liquid ID adalah mereka bisa mempertahankan base-base turretnya nggak hancur. Iya. Turret yang penting ya. Kit juga masih ada nih sekarang buat turret buat Onyx. Dan objektif. Nah, Lord yang keluar. Purple pun masih ada ternyata dari TLID. Mereka sangat di zoning di area mereka sendiri. Gak bisa nih crossing purple susah. Tadi Spirit of Destruction kayaknya nancep ya ke Keyboy tapi ya buat dari Kyo-nya juga ingin bertransisi. Berubah posisi enggak. Mereka coba untuk tahan dulu di dalam. Gak boleh terlalu keluar karena balik lagi mereka harus bisa lebih reaktif aja. Ya dan Suns ya, berani banget. Berani banget ya. Arcane Shot ke depan khusus nih ya buat ngambil Tsunami Slam. Dan dapat ternyata untuk Tsunami Slam dan Suns. Flicker ready, Unop dia pakai Purify. Yap. Dan gak ada Purify buat tim Liquid ID masalahnya. Nah ini bakal bisa ditangkap. Siapapun akan diangkat oleh Suns. Ingat ya, meskipun gak punya Flicker Valentina, ada Arcane Shot. Masih bisa ngedash 2 kali. Ini Valentina jadi petaka banget sih untuk sekarang ya. Sangat. Yang ngepok juga, bikin miskalkulasi iya. Ultimate-nya dicuri. Dan sekarang Lord akan dibiarkan terlebih dahulu di arah bawah. Penumpukan wave juga ini udah mulai dilakukan di arah top lane. Wah, udah dicicilnya dalam Sapphire. Hei, ngebantingnya ke Bana. Hampir saja tadi bisa mendapatkan, tapi Widdy tetap langsung menghilang. Semua ini saja kagetan yang begitu luar biasa. Iya. Ada eksekutor ya, di tangan dari Sapphire. Waduh, Curtis Call-nya mengikat ke arah 2 player antara Aran dan juga Kyo ingin pergi ke arah yang berbeda tadi seperti ya. Satu maju, satu mundur. Oke, tapi ternyata masih bisa ditahan Lordnya. Sabar dulu nih. Dari TLID mereka tahu bahwa power mereka juga oke, mereka bisa defense. Mereka harus menunggu Kyo untuk bisa jadi.
Kairi lihat Kairi. Kairi tuh mau take off dari atas tuh, siapa nih yang mau jadi korban nih? Oke. Wow. Dan sekarang pergerakan dari Keboy begitu baik, tapi Kyo pun langsung menggila langsung pada yes, kill! Langsung mengkill. Dimana sekarang Kairi pun bisa lagi pergi menuju ke tempat yang jauh lebih aman. Ada 2 player dari tim Liquid ID, sementara sekarang Widya mencoba untuk bisa mendapatkan karena 1 player, namun tidak bisa. Karena Fabian menjadi orang terakhir dan harusnya game 1 sama. Raja Langit menolak untuk tunduk. Disamakan kedudukannya dengan hal yang serupa, dominasi bisa mereka lakukan. Perubahan dari segi gameplay yang akhirnya membuat Fanny lebih leluasa dan kita akan melihat kembali game yang ketiga. Oke, Fanny di game ini sangat menyala ya untuk Kairi tadi.